Itu kenapa pinjol kok lebih mudah, lebih disukai? Karena mudah sekali. Ya. Bener juga, orang tinggal foto KTP cekrek cair 5 menit. Siapa yang masuk Paham pinjol pernah ditanya berapa penghasilannya gitu? Nggak ada dong. Itu kan jarang. Kemarin tuh saya lagi lihat videonya bikin saya apa ya? Mak perinding kalau kata teman saya. Pacan, pernah ngeliat video nggak Pacan? Ini ada satu video nanti kita nonton bareng Mas Didi. Mengenai apa ini videonya? Mengenai tentang utang. Saya nggak nyampe kepikiran. Orang kan kalau ngutang banyak banget caranya ya gitu ya. Maksudnya berbagai macam celah tuh bisa dibikin gitu. Nah tapi kalau sampai kayak video ini, wah asli nggak kebayang. Ya penasaran sih. Kita nonton nih videonya. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. O que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual um documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. Tidak sehat. Itu bukan tidak sehat, itu mati. Meninggal itu. Gimana Pacan coba? Itu orang meninggal di bawah. Orang meninggal. Jadi itu berita tuh di bulan April 2024 tuh saya dapat dari narasi kan. Orang di Brazil, dia membawa kalau nggak salah itu suaminya kalau nggak salah sudah meninggal. Terus dia bawa sama ya itu tadi wanita tadi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Jadi didandanin gitu, dikasih kursi roda. Kan tapi kan muka orang meninggal pucet ya. Mungkin kasih kacamata kali kan mukanya kan di blur tadi ya. Kalau tadi saya lihat walaupun di blur ya, itu kan kelihatan dia tuh begitu-begitu. Iya. Tangan ya kan nggak mungkin. Malah kalau tangannya begini malah serem ya. Ya. Gimana tuh Pacan? Ut sampai begitu. Coba. Saya karena susah komentar sebetulnya. Nah. Kalau saya, kamu gimana di kau? Gimana? Kalau menurut saya sih itu kurang pintar aja tadi. Oh gitu ya. Masih ketahuan. Malah kurang pintar ya. Masih ketahuan. Iya. Banyak cara-cara yang lain lah harusnya. Ya. Nggak, tapi mungkin yang perlu kita lihat ya sampai orang seniat itu ya, seniat itu tuh maksudnya seserius itu untuk mendapatkan hutang gitu, ya, untuk mendapatkan pinjaman dari bank itu ya pasti ada sesuatu ya, pasti ada sesuatu sampai seserius itulah gitu kan. Ya kalau saya sih menghubungkan ya memang ini mungkin hanya satu Yang kelihatan. yang kita ngelihatnya ini seperti ini gitu kan. Oke. Tadi juga kan di sebelahnya ada tuh. Iya. Yang berapa 25 orang meninggal gitu ya. Iya. Gara-gara pinjaman online. Iya. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya tadi ada berita juga ya. Iya. Ternyata di sepanjang 2023 itu ada 25 orang yang meninggal dunia bunuh diri karena pinjol. Ya jadi kelihatannya gini ya, orang melakukan ini memang kelihatannya tidak menggunakan kelogisan itu. Betul. Ya. Apakah memang yang nggak tahu, mungkin Didi lebih paham ya. Utang itu akan menimbulkan ketidaklogisan itu. Kalau saya sih simpulkan dari kejadian-kejadian yang ada gitu akhirnya. Sebenarnya kan ketika kita butuh uang terus kemudian berutang itu kan pasti kan alasannya itu kan cuma dua, karena kebutuhan atau keinginan kan. Nah itu memang kadang memang ada kondisi memang kebutuhan banget yang tidak bisa terpenuhi sehingga dia terpaksa berutang. Ada yang seperti itu juga. Nah, Posisinya kita nggak butuh tahu ya posisi. berarti ya. Iya, emang butuh kayak gitu. Ada yang dibutuh-butuhkan. Nah, itu gimana tuh? Nggak butuh tapi kelihatan butuh itu. Nah itu kan pengalamannya Pak Chandra. Gimana caranya yang nggak butuh itu jadi butuh kan gitu. Seneng Iya saya kan? saya kalau inget-ingetin gini seneng gitu kan ya. Jadi inget dosa gitu loh. Astagfirullah. Ya, jadi inget dosa. Ya begitu Iya, gitu kan? memang. Betul kan? Iya. Jadi walaupun misalkan ketika ada pakai agunan 100 juta mintanya, pasti yang bilangnya gini orang bang, sayang pak 100 juta, ini tuh kalau ditaksir bisa sampai 500 loh, kan gitu kan? Ya jadi memang akhirnya bukan di dua sisi Iya. ini jadi nggak logis. Nah oke.
Ini ya, ini saya Oke. bicara yang kasus-kasus yang dengan perbankan ya. Oke. Memberi hutang Ya. itu kan harus dihitung sumber pembayarannya. Seharusnya. Harusnya kan. Ya. Dan sumber pembayaran dari hutang, kalau dia memang yang mau dibiayai usaha, itu kan hasil usahanya sebetulnya. Oke. Itu yang dijadikan sumber pembayaran. Ya. Tapi faktanya, banyak juga orang melihat sumber pembayaran bukan dari hasil usaha, tapi hasil nilai jaminan. Oke. Jadi dia tidak peduli dalam tanda kutip ya. Iya, Dia mampu atau tidak, yang jelas agunannya besar, peluangnya besar untuk betul. Dan menganalisa pembiayaan seperti ini, ya, pinjaman seperti ini dengan menggunakan analisa nilai jaminan, Ya. itu memang jadi lebih fleksibel dan lebih cepat prosesnya. Oh, gitu ya? Contohnya Pegadaian, Oh, oke. ya kan? Pegadaian itu kan sebetulnya prinsipnya sumber pembayarannya yang diambil itu adalah dari nilai barang yang digadaikan. Makanya prosesnya cepat, mereka nggak perlu verifikasi bisnis, gitu kan? Ya. Itu bedanya. Ngomongin Pegadaian ya atau lembaga gadai lain lah ya. Itu sekarang mulai muncul banyak. Oh banyak itu. Banyak sekali Banyak. Yang swasta ya kita Yang ngomong swasta, ya. betul. Swasta, Banyak ya. sekali. Kalau kita ngomong di Jogja ini ada yang kuning-kuning itu ada. Terus sekarang ada Biru-biru. biru putih itu ada Iya, juga. betul. Gitu. Dan itu lagi naik tuh salah satu owner punya lembaga gadai itu salah satu anak muda kaya di Indonesia. Oh. Triliuner. Oh, oke. Karena memang ya kalau dari sisi bisnis kita tanpa melihat itu halal haram atau boleh atau enggak secara agama, ya itu menguntungkan jelas. Menjual pinjaman, Iya kan? menjual pinjaman tuh memang yang sangat menentukan itu adalah kecepatan proses. Oke. Jadi ada dua produk misalnya, tapi yang satu prosesnya lebih cepat dari yang lain. Pasti customer, debiturnya itu akan lebih memilih yang lebih cepat. Oke. Yang akan lebih memilih yang lebih cepat. Padahal secara konsep proses kredit itu kan sebetulnya cuma ngeliat gini. Kalau kita prosesnya mudah di depan, Ya. berarti si lembaga tersebut harus mempersiapkan proses yang ketat di belakang. Proses penagihan. Oke. Gitu kan? Sebaliknya, kalau dia tidak mau terlalu ketat di belakang, maka proses di depan yang dia perketat. Nah, itu ada dua konsep itu sebetulnya. Jadi seleksinya di depan harus yang lebih ketat, jadi nanti di belakang gampang gitu ya. Itu kenapa kebalik. pinjol kok lebih mudah, lebih disukai. Karena mudah sekali. Ya. Bener juga. Orang tinggal foto KTP cekrek cair 5 menit. Siapa yang masuk Paham pinjol pernah ditanya berapa penghasilannya gitu? Nggak ada dong. Itu kan jarang. Nggak ada. Kenapa? Karena kalau kita ngomong pinjol sampai ke detail-detail pay later segala macam, Ya. itu kadang yang jadi pelanggannya itu kan anak-anak usia sekolah kan. Betul. Yang pasti mereka tidak punya itu, tidak punya penghasilan sebagai source of repayment gitu. Betul. Ya kan? Buat konsumen kan memang itu mudah ya, kayak misalnya sekarang kan banyak tulisan koperasi lah atau apa yang 1 jam cair, 15 menit cair, jadi kan itu kan gampang banget kan itu. Turunan BPKB. Apalagi sekarang pinjol itu yang jauh lebih mudah lagi kan. Tapi padahal selain itu mudah, tapi di sisi lain biasanya yang gampang itu bunganya tinggi. Artinya bebannya itu pasti lebih tinggi. Tapi kenapa kok dia malah lebih milih yang gampang walaupun lebih susah bayarnya daripada yang bunganya lebih rendah tapi agak susah. Itu konsep keduanya. Jadi kalau proses di depan mudah, pasti resiko pembiayaan ini tinggi. Lembaganya akan mengantisipasi proses yang mudah itu, resiko yang tinggi itu dengan cara apa? Menaikkan bunga. Itu konsepnya udah begitu gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya kalau tadi nimpalin Mas Didi, kenapa yang itu lebih banyak disukain gitu ya? Karena orang Indonesia itu kan butuh cepet, yang sering butuh cepet loh, seberaan tuh loh. Makanya ketika misalkan ada, kalau dulu kan bilang ada satu lembaga perbankan yang masuk desa itu, kan katanya kan pengen memberantas salah satunya para rentenir. Sampai sekarang nggak mungkin dia berantas rentenir. Orang dia cepet kok ngedatengin customer, ya kan? Mau butuh berapa? Butuh berapa Bu modal? 100.000, 1 juta, ini 1 juta. Tapi di sisi lain, jeleknya kecepatan
dia akan berbanding lurus dengan ketidakadanya planning. Pasti. Oh, itu pasti, Pak. Gitu kan? Pasti, Pak. Jadi kebutuhan itu sebetulnya kenapa dia butuh cepat? Karena kebutuhan itu adalah tanpa rencana gitu loh. Makanya dia butuh cepat kan. Iya. Lah kalau itu ternyata yang laku, ya. Sekarang kita ngomong, wah pinjaman itu bisa membantu menolong orang gitu ya. Bisa membantu menolong usaha gitu kan. Iya. Tapi kalau yang yang beredar lebih banyak akhirnya pinjaman-pinjaman instan, itu kalau menurut saya malah jadi akan terbalik ya. Kenapa? Karena dia akan lebih banyak membiayai hal-hal yang di luar perencanaan. Pasti. Dan itu akan hubungannya dengan resiko pasti ada gitu. Pasti, Pak. Sehingga portfolio pasti akan terancam resikonya. Pasti. Tapi gimana kalau tadi karena itu kebutuhan, jadi karena mendesak ini karena buat berobat misalnya sehingga butuh cepat, kan akhirnya yang jadi pilihan yang di situ, yang gampang tadi. Iya. Mungkin sebagian seperti itu. Tapi kan data-data juga membuktikan Ya. yang pinjaman-pinjaman instan ini sebagian besar dipakai untuk apa sih kan? Juga banyak beredar data itu gitu kan. Nah, saya tuh punya pengalaman, ini nggak ngomongin pinjol ya, pengalaman waktu di Jakarta dulu, saya tuh ada klien. Dia itu, wah kalau secara profilnya bagus, profesional di minyak dengan gaji waktu itu ya sekitar 60 sampai 120 juta per bulan. Dia kalau ke offshore tuh 2 kali lipatnya. Nah, tapi dia punya hutang kartu kredit, ini kartu kredit ya, nggak ngomong pinjol ya, karena waktu itu belum ada. Kartu kredit 70 juta nggak bisa bayar. Bisa dibayangin. 70 juta nggak bisa bayar dia. Bingung dia dengan 7 atau 8 kartu kredit. Gitu. Nah, kita terus dicek digali-gali kenapa? Oh, ternyata yang pegang istrinya gitu. Dicek lagi, digali lagi, kenapa? Oh, ternyata memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibilang ya keinginan-keinginan semata aja gitu. Tapi posisinya dia nggak bisa bayar. Kenapa? Karena cashnya kurang. Kenapa? Karena selain dari utang itu dia punya KPR, dia punya KPM, dia punya cicilan INA itu dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya ketika orang dia kalau saya bisa mungkin tarik, apalagi yang sekarang lebih mudah lagi pakai pinjol. Apalagi sekarang orang ketika dia sudah ngambil satu pinjaman atau kemudahan dalam tanda kutip ada uang nganggur, itu akan membuat seseorang itu jadi yaudahlah kalau misalkan butuh ada gampang lah, tinggal ada pinjol. Nah, gitu. itu Iya kan kayak gitu kan kayak jadi nyandu gitu ya. Nah, jadi kayak candu banget gitu loh. ya Bikin itu pengen lagi. persepsi yang menurut saya nggak tepat itu adalah merasa kalau dapat hutang itu adalah dapat Duit nganggur. tambahan uang cash. Itu Ya. yang terjadi. Ya, tambahan uang cash. Ya. Yang dia lupa di balik uang cash dia tuh ada kewajiban sebetulnya. Betul. Ya, tapi yang dia udah terkesima dengan uang cash di depan kan. Iya. Dan akhirnya bayangkan dia bisa mendapatkan tambahan uang cash tanpa planning. Itu kejadian-kejadian side streaming istilahnya ya. Salah penggunaan terhadap pinjaman itu jadi sangat tinggi. Ada mungkin yang di awal sebetulnya pengusaha itu untuk bisnisnya. Tapi karena proses-proses yang tadi itu tanpa planning itu tadi akhirnya dipakainya ya untuk konsumtif. Akan berbeda pinjaman yang digunakan untuk produktif sama pinjaman yang digunakan untuk konsumtif. Kalau yang produktif paling tidak perputaran dari produktifnya ini kan masih memberikan tambahan untuk membayar kemampuan, untuk meningkatkan kemampuan kan. Kalau yang konsumtif kan habis terpakai. Iya. Jadi dampaknya akan berbeda. Nah, kecepatan itu menurut saya bagian dari kenapa hutang itu jadi candu. Kemudahan, kesimpulan, kecepatan itu salah satu yang mendorong orang jadi candu. Karena mudah tadi. Terus gimana kira-kira ya kalau udah ketemu gitu? Kalau pengalaman saya sih ketemu klien-klien sih, kalau yang sekarang ya, kalau dulu ya kita, kalau yang zaman kartu kredit itu kita cuma nanya gini aja, ini mau diselesaikan secara baik-baik saja atau tidak baik-baik saja gitu. Kalau baik-baik saja berarti kita bikinkan plannya, berarti dia harus dalam tanda kutip berkorban untuk mengurangi income-nya dia untuk membayar cicilannya. Kalau tidak baik-baik saja berarti ya kita tunggu sampai call sekian, kita negosiasi, tapi ya efeknya diteleponin lah dan segala macam dan lain-lain. Gitu. Tadi ini kalau ada ngomong masalah, ya ini tinggal bagaimana kita memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Maksudmu apa tuh sebetulnya? Hubungannya apa dengan ini?
Jadi terkadang itu memang ada kebutuhan mendesak yang itu mau nggak mau harus berutang gitu. Cuman memang kalau itu kan ya memang terpaksa ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga tadi yang karena keinginan sebenarnya nggak butuh-butuh banget tapi terus dia memaksakan diri Dan untuk secara berutang. data tadi saya bilang kayaknya yang itu lebih banyak deh. Iya, bisa Iya kan, jadi kayaknya gitu. itu yang lebih banyak. Karena kebutuhan kita kan paling butuh itu kalau nggak buat kebutuhan sehari-hari makan dan sebagainya kan itu kan juga paling untuk kesehatan atau pengobatan yang atau pendidikan yang mendesak gitu kan itu kan juga mungkin nggak terlalu banyak tapi yang banyak kan sekarang ini juga untuk kebutuhan-kebutuhan keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan itu yang pasti nilainya besar jauh Iya. lebih besar daripada kebutuhan. Bener sih Pak. Sekarang kalau misalkan kita nggak ngomong pinjol ya, kita ngomong yang lain deh misalkan. Kita datang ke toko elektronik, kan itu dimudahkan kan. Wah harganya sekian, nggak butuh sih sebenarnya orang masih punya handphone kan gitu ya. Tapi kayaknya bagus ya. Iya. Wah kita lagi ada promo nih Pak, cicilan sekian bulan kan gitu ya. Bahkan ada yang bisa bilang di 0% segala macam. Jadi yang dia pikirin adalah bukan berapa jumlah besaran nih nominal dan kebutuhannya dia, tapi yang dipikirin adalah kira-kira dari income dia masih bisa nggak sih disisipin ngutang gitu loh buat nyicil gitu.